sebelum laga Manchester United menghadapi Southampton di Old Trafford, diduga Ruben Amorim akan melakukan beberapa perubahan. Diogo Dalot menerima 2 kartu kuning minggu lalu dan ia akan absen dalam pertandingan ini. Victor Lindelof dan Jonny Evans masih cedera. Tyrell Malacia bisa menjadi pengganti langsung Dalot di posisi bek sayap kiri. Dan Amorim diduga memberikan debut senior kepada bintang muda Godwill Kukonki. Pemain berusia 16 tahun itu bisa bermain sebagai bek tengah kiri atau bek kiri. Lisandro Martinez diperkirakan akan menjadi starter melawan Southampton, tetapi Kukonki bisa mendapatkan pengalaman penting sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan. Remaja itu masuk dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya pada bulan Desember. Ia telah berlatih dengan skuad senior dan mendapat pujian dari Amorim. Dengan tinggi 198 cm, bek muda itu telah membuktikan keberaniannya di level pemuda. Sebagai pemain kidal, umpannya menambah dimensi unik pada permainannya. Ia adalah bek yang sangat teknis dengan kecepatan pemulihan yang cepat dan kehadiran udara yang solid. United akan beraksi 4 kali dalam 10 hari ke depan. Penting bagi pelatih kepala asal Portugal itu untuk menjaga semua pemain tetap segar dan bebas cedera. Ruben Amorim menurunkan starting 11 yang hampir identik dengan skuad di Piala FA. Hanya Diogo Dalot yang absen, menyusul kartu merahnya di Arsenal dalam kemenangan putaran ketiga Piala FA Emirates pada akhir pekan, jadi posisi bek sayap kirinya diberikan kepada Noussair Mazraoui. Lisandro Martinez dan De Ligt kali ini ditemani Leny Yoro. Harry Maguire kelelahan dan dia mengalami minggu yang berat, kata Amorim menjelaskan. Ia menduga Southampton akan bermain tanpa striker dan dengan kecepatan lebih di depan. Leny adalah pemain yang cepat dan dia adalah pemain bertalenta. Dia siap untuk menghadapi tuntutan permainan. Ahmad dipanggil kembali dan tampaknya pasti akan kembali ke peran bek sayap kanan. Andre Onana kembali menggantikan pemain terbaik pertandingan melawan The Gunners, Altay Bayindir. Ugarte dan Maino menjadi jangkar, di belakang trio Bruno Fernandes, Garnacho, dan Rasmus Højlund. Di babak pertama, penyakit Manchester United kembali kumat. Menghadapi lawan yang lebih lemah, tim nampak tak kunjung punya kreativitas. Tim lawan lebih mengendalikan pertandingan dan jauh lebih berbahaya. Sejumlah peluang emas Soton hanya dapat digagalkan berkat penampilan brilian Onana. Namun, diserang terus MU pun kebobolan lewat bola mati. Dari sepak pojok, bola disundul Tyler Dibling dan membentur Ugarte sebelum masuk ke gawang. MU pun menderita 0-1 di akhir babak perdana. Di awal babak kedua, Amorim menarik Maino dan memasukkan Antony, dengan Bruno berada di posisi Maino. Permainan MU masih tak kunjung berkembang. Menit 50 Amorim akhirnya menarik Højlund yang mati kutu, juga Ugarte. Masuknya Zirkzee dan Collier akhirnya mengubah serangan MU menjadi lebih hidup. Soton yang kelelahan akhirnya mengendurkan tekanannya. Ini membuat Garnacho dan Ahmad memiliki lebih banyak bola. Akhirnya, aksi solo Ahmad sukses menyamakan kedudukan. Amorim lalu menarik Yoro dan Mazraoui. Eriksen dan Maguire dimasukkan. Tak butuh waktu lama, Eriksen membuat assist untuk gol kedua Ahmad. Di masa tambahan waktu, Ahmad melengkapi hat-tricknya saat merebut bola dari bek lawan yang kelelahan dan menceploskan bola ke gawang kosong. MU pun meraih 3 poin penting.
Diego Leon menjadi orang Paraguay pertama yang menandatangani kontrak dengan Manchester United. Manchester United telah mendatangkan banyak bintang dari Amerika Selatan selama bertahun-tahun, tetapi Diego Leon akan menjadi orang pertama yang datang dari Paraguay saat ia bergabung dengan klub tersebut pada musim panas. Setelah kesepakatan senilai 4,7 juta pound antara United dan Cerro Porteño, Leon berangkat ke Inggris untuk melaksanakan formalitas transfer pada akhir pekan. Pada hari Rabu, dilaporkan bahwa Leon telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya di United. Leon telah berbagi foto dengan anggota tim utama United, termasuk Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez. Pemain berusia 17 tahun itu telah melakukan wawancara dengan Gen di Paraguay untuk merenungkan perjalanannya yang sibuk ke Inggris. Ia mengakui, sulit untuk berpikir bahwa semua ini nyata, ini tampak seperti mimpi, syukurlah semuanya menjadi kenyataan baginya. Leon menjadi pemain pertama yang direkrut United, sejak Ruben Amorim menjadi manajer lebih dari sebulan yang lalu. Ia menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih kepala tim yang kekurangan kualitas di sektor bek sayap kiri. Leon telah sibuk mengurus formalitas transfer dan menyelesaikan pemeriksaan medis selama beberapa hari terakhir. Merefleksikan interaksi dengan duo Argentina, Leon memuji pasangan yang rendah hati itu dengan mengatakan, mereka berkualitas tinggi dan sangat rendah hati. Semua hal tentang Manchester mengejutkannya. Rasanya seperti ada di dalam film. Alejandro Garnacho adalah pemain impian Napoli, demikian yang disebut Fabrizio Romano. Klub Italia itu tertarik pada pemain depan muda itu, tetapi mereka sadar Manchester United tergantung pada anggaran Napoli. Jika mereka ingin menginvestasikan uang, sang pelatih jatuh cinta pada Garnacho. Namun, saat ini Napoli lebih realistis dan berpaling ke target lainnya, winger Bologna, dan yang telah bekerja keras dan mencoba masuk memahami sistemnya. Amorartar. Ineos tidak main-main dengan keuangan setan merah. Sedangkan Ruben Amorim tidak main-main dengan rencana permainannya. Sejumlah pemain bergaji tinggi, dengan performa tidak sesuai harapan diusir secara halus. Rashford, Casemiro, Antony, Eriksen, serta Lindelof sudah diinformasikan mereka bisa mencari klub baru. Rashi sudah ditendang dari skuad. Garnacho dikeluarkan dari starting 11 dan dibangku-cadangkan dalam 7 laga. Sedangkan dua anak emas, Garnacho dan Maino, meski jadi pemain kunci Erik ten Hag, diberitahu tidak 100% aman. Casemiro dan Eriksen telah diberitahu, Collier berada di depan mereka di lapangan. Sejumlah pemain baru juga diperingatkan, mereka bisa dijual jika performanya di bawah harapan. Amorim pun sangat keras pada pemain. Mereka yang tidak berlatih dengan profesional, melawan pelatih, tidak bergairah, atau gagal memenuhi instruksi, dikeluarkan dari tim tanpa keraguan. Liverpool telah memberikan lampu hijau untuk penjualan Darwin Núñez, dan kabar terbaru yang mengejutkan mengklaim Manchester United siap untuk bergerak. Núñez yang menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan selama 2,5 tahun sejak kedatangannya seharga 64 juta pound, The Reds terbuka untuk menjual. AC Milan dan Atletico Madrid sama-sama menunjukkan minat, sementara laporan yang lebih baru menempatkan Al Hilal dalam bidikan di tengah klaim tawaran sebesar 70 juta pound. Media Spanyol Fichajes mengklaim MU telah muncul sebagai kandidat utama untuk mengontrak pemain Uruguay itu. Núñez didekati oleh MU sebelum pindah ke Liverpool. Bagi Manchester United, mendatangkan Núñez tidak hanya akan menjadi tambahan yang strategis, tetapi juga pukulan simbolis di bursa transfer.
membawa pemain dari rival utama mereka akan menjadi langkah yang berani, yang mencerminkan ambisi yang mereka kejar di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Selain itu, gaya pemain Uruguay itu tampaknya sesuai dengan kebutuhan pelatih asal Portugal, yang mencari penyerang yang mampu memadukan kekuatan, kecepatan, dan efisiensi di depan gawang.